Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Rania Dapsari dengan NIM 222211101072, mahasiswa program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember, yang akan melakukan presentasi resume mata kuliah tamu bisnis kefarmasian dengan topik pembahasan yaitu usaha kefarmasian di bidang produksi obat tradisional. Nah, sebelumnya kita perlu tahu lebih mengenal dengan narasumber kita, eh, dengan yaitu APT Fuma Aji Putra Pratama, SFAM. Beliau bekerja sebagai marketing manager di PT Agarikus Sido Makmur Sentosa atau sering dikenal dengan PT Asimas. PT Asimas ini berlokasikan di Jalan Inspektur Polisi Suwoto, tepatnya di daerah Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Produk PT Asimas ini dikembangkan oleh PT Asimas yang berfokus dalam bentuk sediaan suplemen atau obat herbal seperti tablet dalam bentuk ekstrak dan formulasi, kemudian kapsul juga dalam bentuk ekstrak dan formulasi, lalu ada juga sachet dalam bentuk sediaan powder dan liquid, kemudian ada produk sediaan pangan fungsional seperti teh celup, powder, dan sirup atau liquid, kemudian juga dengan produk golongan kosmetika seperti krim dan lotion atau serum. Selanjutnya, di sini industri sudah masuk ke dalam era digital 4.0, yang mana era industri 4.0 ini membuat semakin besar market dan membuat distribusi pemasaran produk. Ini merupakan potensi yang bagus untuk mengembangkan dan memasarkan produk dari industri itu sendiri. Dalam hal ini adalah obat tradisional, apalagi dengan mindset masyarakat yang selalu membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan mereka, khususnya di tren back nature. Dalam hal ini, seorang apoteker dapat mengembangkan potensinya melalui media sosial dengan memberikan edukasi atau pengembangan terkait dengan produk-produk kefarmasian, yang mana mendatangkan tantangan sendiri bagi kita sejawat farmasi, yaitu semakin banyaknya produk ilegal yang dipasarkan atau belum ada izin atau produk palsu. Kemudian tahapan yang panjang dalam proses pengembangan produk. Lalu mengenai edukasi yang kurang ilmiah atau minimnya bukti klinis pada produk pengembangan jamu, herbal, dan pangan fungsional. Juga banyak sekali penelitian-penelitian pada lingkup kampus yang tidak dapat diproduksi pada skala industri. Di sini perlukah pengembangan bahan alam? Nah, di negara Indonesia ini merupakan negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati. Banyak sekali potensi alam yang dapat dikembangkan dan salah satunya bisa menjadi bahan obat tradisional. Ada sekitar 30.000 spesies tanaman. Dari 30.000 ini, 9.600 tanaman dapat dimanfaatkan potensinya. Lalu dari 9.600 ini, 300 tanamannya sebagai bahan baku obat dan bahan baku obat tradisional. Selain itu, dari data Riskesdas tahun 2010 menunjukkan bahwa 50% WNI telah mengkonsumsi jamu dan 96% diantaranya telah merasakan manfaatnya. Hal ini secara tidak langsung bermakna bahwa pengembangan produk alam ini dapat sangat bermanfaat bagi warga negara Indonesia. Adapun tahapan pengembangan bahan alam, yang pertama, bahan alam yang berpotensi menjadi produk mulai dari pangan fungsional, ekstrak bahan alam, sediaan herbal, kosmetik, dan suplemen kesehatan.
Yang kedua itu obat tradisional atau pangan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Yang ketiga, eh, melakukan investasi dalam pembangunan IOT atau industri farmasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, trik tercepat yaitu memiliki produk dengan formulasi sendiri dan brand sendiri adalah dengan kerjasama kontrak produksi atau toll manufacture atau maklon. Yang keempat, sebagai apoteker atau ahli herbal memiliki potensi dan ilmu yang lebih terkait menilai atau melakukan riset pasar untuk membentuk suatu produk yang unik, tepat guna dan tepat sasaran. Selanjutnya tuh klasifikasi produk di Indonesia. Di Indonesia produk diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu makanan minuman, obat tradisional, kosmetika, dan suplemen, yang mana dari tahun ke tahun jumlah produk yang akan dihasilkan terus menaik. Untuk secara umum, obat tradisional terdiri dari 3 kategori, yaitu jamu. Jamu ini identik dengan penggunaan secara empiris atau turun-menurun. Yang kedua, OHT atau obat herbal terstandar merupakan lanjutan dari jamu yang sudah melalui uji praklinis. Yang ketiga, fitofarmaka. Produk fitofarmaka merupakan lanjutan dari OHT yang sudah melalui uji klinis atau tentunya praklinis juga udah. Selanjutnya, ini merupakan nomor izin edar. Selanjutnya, regulasi produk di Indonesia. Semua produk harus memiliki izin edar dari Badan POM, di mana produk akan dievaluasi terkait dengan mutu ataupun kualitas produk. Adapun tahapan kunci dalam hilirisasi produk herbal yaitu yang pertama preformulasi, yang kedua formulasi, yang ketiga desain dan stabilitas tes, yang keempat validasi proses, yang kelima registrasi. Adapun dokumen-dokumen yang perlu yang diperlukan untuk mendaftarkan produk ke BPOM yaitu yang pertama praregistrasi. Jadi dari hasil formula, yang kedua surat perjanjian kerjasama, kontrak atau distribusi, pengemas jika ada. Yang ketiga surat penunjukan atau produk impor. Untuk registrasinya, yang pertama sertifikat analisa bahan baku dan kemasan, yang kedua sertifikat analisa produk jadi, yang tiga cara pembuatan produk, yang keempat protokol dan hasil uji stabilitas, yang kelima rancangan desain kemasan, yang keenam hasil praregistrasi. Selanjutnya ini tantangan dalam perencanaan produk. Yang pertama itu harus dapat mengedukasi dan mengiklankan pada masyarakat yang tepat atau tepat sasaran. Yang kedua, kualitas dan khasiat harus juga diperhatikan, di mana jika produk tidak berkualitas dan berkhasiat, masyarakat tidak akan membeli produk kita. Yang ketiga, itu kendala perizinan yang butuh waktu. Yang keempat, ini harus memiliki konsep produk yang unik dan berbeda dari kompetitor. Nah,
Demikian resume dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.